Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita belajar dari rumah bersama TVRI lagi untuk membahas soal dan jawaban TVRI untuk kelas 5 dan 6 SD hari Senin 11 Januari 2021. Sebelum masuk ke videonya, pastikan adik-adik sudah klik subscribe terlebih dahulu. Kalau sudah subscribe, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan dengan subscribe, adik-adik membantu berkembangnya channel kakak. Dan jangan lupa, jangan di skip-skip ya videonya, karena kalau di skip-skip adik-adik bisa tidak memahami materinya dari awal sampai akhir. Oke, tanpa berlama-lama, sekarang kita menuju ke videonya. Untuk kelas 5 hari Senin 11 Januari 2021 di episode 6, kali ini berjudul Kenali Transportasi Umum. Nah, untuk sinopsis atau ringkasan dari materi kali ini yaitu di minggu kedua hari pertama ini, Kak Agung akan mengajak kamu mengenali jenis dan perbedaan transportasi umum dan pribadi, serta bersikap bijak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan transportasi. Kamu juga akan diajak untuk mengenal bentuk geometri dalam bidang transportasi. Untuk muatan dan materi pembelajarannya, literasi yang pertama yaitu membaca puisi tentang perilaku yang baik dan tidak baik saat menumpang alat transportasi umum. Yang kedua yaitu mendalami beberapa kata baru sesuai teks puisi. Untuk numerasinya, yang pertama yaitu mengenali jenis dan bentuk kendaraan di sekitar tempat tinggal. Untuk penguatan karakter yang pertama yaitu menghargai kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua yaitu sikap bijak dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan transportasi. Oke, sekarang kita menuju ke soal dan jawabannya. Untuk soal yang pertama yaitu sebutkan cara membuat puisi yang baik. Ada 6 cara, yaitu yang pertama menentukan gaya puisi. Gaya puisi itu bisa komedi atau pendidikan atau sejenisnya. Yang kedua yaitu menentukan tema dan judul puisi. Untuk tema, seumpamanya gaya puisinya pendidikan, lalu temanya adalah transportasi darat, judulnya seumpamanya bus mini atau kereta api atau becak, seperti itu ya. Yang ketiga, membayangkan suasananya. Suasananya jika kita menaiki bus, kereta api ataupun becak. Yang keempat yaitu menggunakan gaya bahasa. Biasanya gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang menarik atau menggunakan bahasa kiasan atau peribahasa. Yang kelima, kembangkan puisi seindah mungkin. Jadi puisi itu lebih baik singkat dan indah kata-katanya. Dan yang keenam yaitu menulis puisi tersebut. Untuk soal yang kedua, setelah teman-teman mengetahui bagaimana cara membuat puisi yang baik, buatlah puisi dengan tema transportasi umum. Nah, ini untuk contohnya, kakak membuat puisi berjudul becak. Jadi temanya transportasi umum darat yang judulnya adalah becak. Kita baca bersama-sama ya. Becak, oh becak, kau kendaraan umum yang paling sederhana. Beroda 3, tenaga penggerakmu adalah manusia. Tukang becak yang sekuat tenaga mengayuh rodamu, mengantar penumpang untuk belanja di pasar, supermarket, atau sekedar keliling alun-alun kota. Becak, oh becak, aku ingin naik tapi kasihan dengan bapak tukang becak. Nah, itu adalah salah satu contoh puisi singkat tentang transportasi umum darat, yaitu berjudul becak. Oke, sekarang kita lanjut untuk yang kelas 6 ya adik-adik. Untuk kelas 6 hari Senin 11 Januari 2021 di episode 6 kali ini berjudul transportasi daring. Untuk sinopsis atau ringkasan dari materi kali ini yaitu
Keluarga Rara sedang sibuk menyiapkan pesanan makanan. Mama menyuruh Kak Zaki berangkat les menggunakan transportasi daring. Hari ini Rara belajar kosakata baru tentang transportasi dari sopir ojol atau ojek online. Belajar rumus keliling dengan ilustrasi menggunakan sepeda dan mengidentifikasikan bangun ruang gabungan pada alat transportasi di sekitarnya. Untuk muatan dan materi pembelajaran, literasi yang pertama yaitu memahami etika pengguna layanan transportasi daring. Yang kedua yaitu mengenali sikap tidak baik ketika menggunakan transportasi umum dan kerugiannya. Yang ketiga yaitu mengenal dan berlatih kosakata baru. Untuk numerasinya, yang pertama yaitu mengidentifikasi bangun ruang gabungan pada alat transportasi. Yang kedua yaitu berlatih mengidentifikasi bangun ruang pada alat transportasi laut, udara, dan darat. Untuk penguatan karakternya, yang pertama yaitu berakhlak mulia. Yang kedua yaitu bernalar kritis. Sekarang kita menuju soal dan jawabannya. Untuk yang pertama yaitu identifikasilah bangun ruang pada alat transportasi laut berikut ini. Nah, di sini ada kapal feri ya, teman-teman. Pada kapal feri, bagian yang berbentuk ruang balok adalah bagian bangun yang atas. Yang ini ya, teman-teman, ini. Ini berbentuk balok. Bagian bangunan atas ini adalah tempat di mana para penumpang berada selama perjalanan berlangsung. Jadi yang bagian ini itu dinamakan balok. Kenapa dinamakan balok? Karena berbentuk mempunyai sisi persegi dan persegi panjang. Jadi yang bagian ini dinamakan balok. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Masih sama soalnya, identifikasilah bangun ruang pada alat transportasi laut berikut ini. Nah, ini ada kapal di sini. Nah, di sini ada dua. Ini namanya kapal pesiar. Tadi namanya kapal feri ya. Untuk kapal pesiar itu ada dua bangun ruang, yaitu balok dan kubus. Seperti kabin atau kamar yang berbentuk kubus berfungsi sebagai kamar bagi para penumpang selama perjalanan. Nah, kamar-kamarnya itu yang ini ya, adik-adik. Karena memiliki sisi persegi semua, maka bangunan ini atau kabin ini dinamakan bangun ruang kubus. Nah, bagian lain dari kapal yang berbentuk balok adalah bridge, yaitu tempat di mana kapten kapal mengendalikan kapal pesiar ini. Jadi di bagian depan ini berbentuk balok yang berfungsi untuk tempat kapten kapal mengendalikan kapal. Gitu ya adik-adik, sudah paham ya? Terima kasih sudah menyaksikan video kakak dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like videonya jika kalian suka dengan video ini dan merasa video ini bermanfaat. Jangan lupa share juga video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga merasakan manfaatnya. Jangan lupa komen jika ada yang belum jelas dan jangan lupa juga follow Instagram kakak di @duniabelajar22. Sampai jumpa di video berikutnya.